Baik, kembali lagi bersama kami kelompok 2. Pada kesempatan ini kami akan membahas materi mengenai pendapatan pemerintah, penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan perencanaan penerimaan negara pusat. Namun sebelum lanjut dalam pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Egianto, saya sendiri. Yang kedua Maulana Abdul Ghani, dan yang ketiga Septinko Entiogas. Yang pertama, pendapatan pemerintah. Pengertian pendapatan. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Kemudian, pendapatan pemerintah pusat atau nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Kedua, sumber penerimaan pusat. Sumber yang pertama yaitu sumber pendapatan negara dari pajak, di mana pendapatan negara dari pajak ini juga berasal dari banyak objek pajak, contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan. Kemudian yang kedua, sumber pendapatan negara bukan dari pajak, di mana PNBP ini berasal dari berbagai macam sektor seperti sumber daya alam minyak dan gas, sumber daya alam non minyak dan gas, dan pendapatan kekayaan yang dipisahkan atau berasal dari laba BUMN. Dan yang terakhir, sumber pendapatan negara dari hibah, di mana hibah adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan jasa dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi. Penerimaan perpajakan. Definisi pajak adalah pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah atau kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Fungsi pajak terdiri dua, yaitu fungsi budget atau anggaran. Pajak merupakan sumber penerimaan utama untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, fungsi regulator atau pengatur. Pajak dimaksudkan mengatur perekonomian melalui kebijakan fiskal sehingga pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan redistribusi pendapatan serta stabilisasi ekonomi. Penerimaan perpajakan. Pertama, penerimaan pajak dalam negeri meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, cukai. Kedua, penerimaan pajak perdagangan internasional meliputi bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor untuk dipakai di dalam daerah pabean. Kedua, pajak ekspor adalah pajak yang dikenakan pemerintah pada kegiatan-kegiatan ekspor. Penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Pengelompokan PNBP menurut PP 22/1997. PNBP terbagi atas PNB umum, penerimaan kembali anggaran, penerimaan hasil penjualan barang atau kekayaan negara, penerimaan hasil penyewaan barang atau kekayaan negara, penerimaan hasil penyimpanan uang negara atau jasa giro, penerimaan ganti rugi atas kerugian negara, penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah, penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang. PNBP fungsional, PNBP terkait pelayanan sesuai rusikan atau L. Jenis tarif PNBP. Yang pertama, spesifik. Tarif spesifik adalah tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang. Perhitungan tarif spesifik adalah jumlah PNBP yang terutang sama dengan tarif kali volume tarif. Yang kedua, ad valorem. Tarif ad valorem adalah tarif yang ditetapkan dengan persentase dikalikan dengan dasar pengenaan tertentu. Yang ketiga, ditetapkan sesuai ketentuan per UU.
penetapan berdasarkan formula, kontrak, putusan pengadilan, dan hasil lelang. Penyetoran PNBP. Seluruh PNBP yang terhutang wajib disetor secepatnya ke kas negara. Penyetoran PNBP dilaksanakan oleh bendahara penerimaan setiap akhir hari kerja saat PNBP diterima. Penyetoran di luar ketentuan. Penyetoran PNBP oleh bendahara penerimaan pada hari kerja berikutnya setelah PNBP diterima dapat dilakukan dalam hal A. PNBP diterima pada hari libur atau yang diliburkan, B. Layanan bank atau pos persepsi yang sekota dengan tempat atau kedudukan bendahara penerimaan tidak tersedia. Selanjutnya, perencanaan penerimaan negara pusat. Instrumen utama perencanaan penerimaan negara pusat di Indonesia adalah APBN. Perencanaan penerimaan negara pusat melalui APBN dapat berupa yang pertama, proyeksi pendapatan. Pemerintah pusat melakukan proyeksi pendapatan dari berbagai sumber seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Yang kedua, penetapan target pendapatan. Berdasarkan proyeksi pendapatan, pemerintah pusat menetapkan target pendapatan yang realistis dan sesuai dengan kebijakan pemerintah serta kebutuhan fiskal negara. Perencanaan penerimaan pajak. Beberapa model yang dipakai sebagai alat untuk menghitung target penerimaan perpajakan adalah yang pertama, model monitoring penerimaan perpajakan atau model bulanan, model target penerimaan perpajakan, model tahunan, model dampak kebijakan terhadap penerimaan perpajakan, dan yang keempat, model perhitungan potensi penerimaan perpajakan, dan yang kelima, model target penerimaan perpajakan per sektor. Perencanaan PNBP. Yang pertama, instansi pemerintah yang ditunjuk untuk menagih dan atau memungut PNBP wajib menyampaikan target atau rencana PNBP secara tertulis kepada Menteri Keuangan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 1997. Pejabat instansi pemerintah wajib melaksanakan penyusunan target atau rencana PNBP dalam lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan.